Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada sore hari ini bisa berkumpul kembali di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat wal afiyah. Insyaallah yang sakit jadi sehat, yang sehat gak kena penyakit, awet kemudian sehatnya, awet juga umurnya, awet bahagianya, husnul khotimah akhir hidupnya. Amin Allahumma amin. Pada Rabu yang lalu kita sudah belajar tentang keistimewaan, keutamaan la haula wala quwata illa billah. Kira-kira ibu-ibu sudah praktek belum? Sudah. Hasilnya udah dapat belum? Ada yang sudah, betul kan? Nah, yang sudah udah ngasih komisi saya 10% belum? Bercanda ya, bercanda. Alhamdulillah kalau sudah merasakan hasilnya. Hasilnya apa? Hati itu jadi lebih tenang ya, jadi lebih tenang. Jadi bisa merasakan ada tempat untuk bersandar. Dikit aja nggak enak langsung la haula wala quwata illa billah. Nanti ada tempat untuk bersandar. Pada Rebu ini kita akan bersama-sama belajar keistimewaan istighfar. Keistimewaan istighfar. Sementara kalimat istighfar itu bentuknya macam-macam. Tapi istighfar itu sendiri sebetulnya adalah memohon ampun kepada Allah. Alhamdulillah, Allah itu Al-Ghaffar, Allah itu Al-Ghafur. Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Suka memberikan ampunan. Bayangkan kalau kita tidak diizinkan Allah minta ampun, terus bagaimana? Apakah bisa selamat? Lawang dosa kita itu terus produksi dosa dan dosa dan dosa. Kalau sama Allah nggak boleh minta ampun, tiada maaf bagimu, tidak boleh minta ampun, maka kita akan sengsara dunia dan sengsara akhirat. Tapi Allah karena sangat sayang pada hambanya, Allah telah namakan dirinya Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah bukan cuman memberikan ampunan, Allah suka memberikan ampunan. Buktinya Allah suka, dia yang mau minta ampun oleh Allah diberi hadiah. Dia yang mau minta ampun oleh Allah diberi hadiah. Sebetulnya yang butuh ampunan siapa? Kita kan? Kita yang butuh, tapi kita yang melakukan justru dikasih hadiah. Jadi Allah senang, kamu mau minta ampun, nih kasih dan nih kasih, karena mau minta ampun. Lah ampunan yang paling, hadiah yang paling kecil dari minta ampun itu apa? Ya, dari minta ampun itu apa? Hadiah yang paling kecil yaitu diampuni dosanya. Lah hadiah yang terbesar apa? Ya setelah diampuni dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada bab ini kita akan belajar beberapa keistimewaan istighfar, minta ampun yang disebutkan dalam berbagai hadis oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, istighfar adalah minta ampun kepada Allah. Bacaannya atau kalimatnya bisa macam-macam. Di antaranya Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Ini termasuk kalimat istighfar.
astaghfirullah. Itu juga kalimat istighfar. Jadi kalau kita mau minta ampun sama Allah, kalimatnya bagaimana? Yaitu Rabbighfirli, astaghfirullah. Itu sudah cukup sebagai bentuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus pahalanya seperti apa? Hadiahnya apa saja? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah dan Al-Hakim, Imam Hakim, Nabi SAW bersabda, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan, wa min kulli dhikin makhrajan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Siapa yang lazima? Lazima itu artinya tekun, rajin, istiqomah. Itu namanya lazima. Misal, lazimal bab artinya terus berada di pintu, karena nunggu yang punya rumah itu membukakan pintu, tidak pergi sebelum pintu dibukakan. Itu namanya lazimal bab. Nah, kalau lazimal istighfar apa? Ya terus menerus dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus menerusnya bagaimana? Ya dia istiqomah. Entah itu pagi hari, entah itu siang hari, entah itu sore hari, entah itu malam hari, dia siapkan waktu-waktu yang secara khusus dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul menyatakan, siapa yang tekun, siapa yang istiqomah minta ampun kepada Allah ta'ala, maka Allah menjadikan, ja'alallahu lahu, maka Allah menjadikan untuk dia yang rajin istighfar tadi, min kulli hammin faraja. Setiap kali ada sesuatu yang membuat dia sumpek, Allah akan memberikan kelonggaran. Jadi sumpeknya itu dibuat hilang. Dibuat hilang. Orang sumpek tuh biasanya dadanya ampek, sesak, atau dadanya lapang. Sesak kan ya? Orang kalau sumpek itu dadanya jadi ampek gitu ya. Dadanya jadi sesak. Jadi napasnya enggak enak. Rasanya kok enggak plong. Itu kalau sumpek. Nah, orang yang rajin istighfar, maka nanti rasa enggak enaknya itu akan dihilangkan. Rasa enggak enaknya akan dihilangkan. Jadi plong. Dadanya jadi plong. Hati itu rasanya luasnya luar biasa. Sepertinya kok enteng hati itu. Hati itu enteng. Kenapa bisa begitu? Allah sudah ngasih buat dia jalan keluar atas sumpeknya tadi. Contoh, wajah berjerawat. Ibu-ibu wajah berjerawat, sumpek atau enggak sumpek? Tergantung. Ya, tergantung orangnya. Ada yang enggak ambil pusing, ada yang jadi pusing. Kenapa pusing? Lah wong sudah dilamar 2 minggu lagi mau nikah. Lah kok jerawat bermunculan. Sumpek atau enggak sumpek? Sumpek kan? Saya calon manten tapi kok wajah seperti ini. Nah, orang yang rajin istighfar, Allah akan ngasih jalan keluar. Tiba-tiba datang satu orang, "Oh, wajahmu jerawat, mau jadi manten." Jangan bingung. Ini saya punya obat, insya Allah mujarab. Saya pakai 3 hari, hilang jerawat saya beserta wajah saya. Yondak ya, hilang jerawat saya. Akhirnya dia pakai. Ini kan udah kabar gembira ya. Kabar gembira. Ada yang pakai obat ini dan sembuh. Ini loh, saya kemarin seperti ini loh wajah saya. Saya potret selfie, wajah berjerawat. Hasilnya setelah pakai obat ini seperti ini. Kemudian dia pakai 3 hari, nggak sampai 3 hari sembuh. Hilang nggak sumpeknya? Hilang. Sumpeknya hilang. Jadi apapun yang buat dia sumpek, Allah kasih jalan keluar. Allah kasih jalan keluar. Nah, kalau bisa gitu enak atau nggak enak? Enak. Nah, caranya bagaimana? Kalau minggu yang lalu, Rebu yang lalu, kita belajar la haula wala quwata illa billah. Rabu ini diajari oleh Rasul Muhammad SAW, disuruh rajin-rajin istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sambil di hati, betul-betul tolabul maghfirah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul menyatakan, selain sumpeknya hilang,
Wa min kulli dhiqin makhraja. Kalau dia kepepet, apapun yang membuat dia itu jadi sempit hatinya, sempit dadanya, sempit pikirannya, yang mepet dia, apapun itu yang membuat dia jadi nggak bisa apa-apa, Allah akan berikan dia jalan keluar. Contoh, ngelamar anaknya orang sudah diterima, terus orang tuanya mau berubah pikiran. Sumpek atau enggak sumpek? Sumpek kan? Sumpek. Allah Ta'ala akan berikan jalan keluar. Jalan keluar. Kenapa? Karena dia rajin istighfar. Allah akan kirimkan orang yang meyakinkan orang tuanya. Kamu enggak usah bingung, jangan dengarkan omongannya orang, saya yang menjamin anak ini begini dan begini dan begini. Akhirnya calon mertuanya jadi mantep lah lagi, sehingga sumpeknya pun hilang. Ini buat orang yang rajin istighfar akan dapat pertolongan Allah yang seperti itu. Dan yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan senantiasa terus selalu memberinya rezeki dari jalan yang tidak pernah bisa dia duga. Gak pernah bisa dia duga. Tiba-tiba ada saja. Dari mana jalannya? Ya roh. Gak tahu. Oh, judulnya Allah udah janji tidak bisa kamu duga. Makanya jangan kita duga. Ya, rezekinya gak bisa diperhitungkan. Jagakan yang sini, mengandalkan dari sini, tiba-tiba munculnya dari sana. Justru yang sini luput. Yang sini luput. Yang di sini diharapkan, di sini diharapkan, dua-duanya gagal. Kok munculnya dari belakang. Dari tempat yang gak pernah dia bisa pikir. Itu rezekinya orang kalau rajin istighfar. Sebetulnya gampang berarti hidup ini ya. Gampang gak? Nah, yang jadi masalah kita apa? Sumpek. Apalagi dada sempit. Apalagi cari rezeki susah. Dijawab oleh Nabi, jawabannya gampang, istighfar. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah menceritakan bagaimana Nabi Nuh alaihi salam. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nabi Nuh itu mengatakan pada kaumnya, istaghfiru rabbakum. Kalian semua minta ampun, istighfar kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara. Karena sungguh Allah tuh senang ngasihkan ampunan. Ya, ada orang tuh memaafkan dengan tidak suka. Ada toh? Yaudah, maaf, nggak enak. Sama nggak suka. Allah tuh nggak begitu. Ada orang mau minta maaf, Allah itu senang, disambut sama Allah, terus dikasih hadiah. Jenengan kalau ada orang minta maaf dikasih hadiah atau rodok gengsi? Jaim atau nggak jaim? Dah, suruh nunggu dulu. Saya belum mau ketemu dia. Saya belum mau ketemu dia. Kamu aja yang temui dia. Kita undur-undur, ya, nggak senang langsung nyambut. Beda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para aulia, para wali itu mencontoh akhlaknya Allah. Allah suka memberikan ampunan. Makanya ada orang yang minta ampun, Allah suka pada orang tersebut. Para wali Allah, kalau ada orang yang minta maaf, dengar saja orang itu mau minta maaf, belum datang orangnya, sudah disambut. Ya, orangnya sudah disambut. Nah, ini hebatnya Allah Ta'ala, selain kita itu disayang sama Allah, langsung dikasih hadiah. Kalau kalian itu minta ampun, innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan ngirimkan dari langit hujan lebat. Karena waktu itu masalahnya tidak ada hujan. Wa yumditkum bi amwal. Dan Allah akan memberi kalian berbagai jenis harta. Bukan cuma satu harta. Bukan cuma dikasih sawah. Enggak. Allah kasih macam-macam. Macam-macam harta. Oh, rupanya rumah dikasih. Oh, mas-masan juga punya. Oh, ternyata berlian juga dapat. Oh, dolar dia juga ada. Oh, rupanya dinar juga punya. Jenis hartanya macam-macam.
wabanin, dan Allah akan beri dia anak keturunan yang banyak. Anak keturunan yang banyak. Makanya kalau ada orang bilang anak turunan Kanjeng Nabi itu sudah putus ya, nggak ada, maka otomatis itu bertentangan dengan wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia yang paling banyak istighfar, paling banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak pernah dan tidak mungkin berbuat dosa, itu pun sekali duduk istighfar 70 sampai 100 kali sekali duduk. Kita berkali-kali duduk, satu kali pun tidak kita baca. Padahal dosa kita kalau duduk bertubi-tubi. Dosa dan dosa dan dosa. Nanti orang yang rajin istighfar akan dijaga oleh Allah. Dapat anak keturunan yang banyak, artinya turun-temurun terus. Keturunannya akan ada. Nah, manfaatnya apa kalau punya anak keturunan yang temurun ke bawah terus? Nanti kalau anak itu amal soleh, kakeknya yang keberapa pun dapat pahalanya. Terus pahalanya nggak akan berhenti, akan sampai, dan akan ada yang mendoakan dia, akan ada yang mendoakan. Man lazimal istighfar, siapa yang rajin istighfar, di antaranya dapat seperti itu. Dapat apa? Anak yang banyak. Di sini juga ada pelajaran. Islam mengedepankan harta yang banyak, baru anak yang banyak. Jadi ayatnya itu bukan Allah akan memberi kamu anak yang banyak dan harta yang banyak, enggak. Tapi harta yang banyak dan anak yang banyak. Artinya Allah menjamin ketenangan orang yang rajin istighfar. Jadi yang rajin istighfar itu ditenangkan dulu hatinya. Jadi masalah kamu punya anak 10, lawang duitmu banyak. Betul kan? Tapi ada orang punya anak 10 jadi masalah. Kenapa? Enggak punya duit yang banyak. Duit punya tapi tidak banyak. Akhirnya jadi masalah. Lah orang yang rajin istighfar itu anak banyak enggak jadi masalah. Kenapa? Karena sebelum anaknya banyak, baru anak 1 udah dikasih harta yang banyak. Anak 2 dikasih harta yang banyak. Jadinya banyak anak, banyak rezeki. Karena begitu 1 anak hartanya banyak. Anak kedua hartanya semakin banyak. Anak ketiga hartanya semakin banyak. Lah yang tidak istighfar anak 10 hartanya semakin habis. Na'udzubillah min dzalik. Ya itu. Jadi bedanya di situ. Dikasih harta yang banyak dan anak yang banyak, dan Allah akan beri dia kebun-kebun, ya, jannatin. Allah akan beri dia kebun yang sungainya itu mengalir di dalamnya. Artinya Allah kasih perkebunan lengkap dengan pengairannya. Ada orang punya perkebunan nggak ada pengairannya, nggak bisa hidup, nggak bisa hidup. Perkebunannya ada, pengairannya juga ada, sehingga dia hidup tenang, nyantai, duit punya. Kemudian perusahaan juga jalan. Nah sekarang ini kita toko punya, tapi stok barang semua hutang. Toko punya, tapi stok barang semua hutang. Saatnya bayar, duitnya sudah hilang. Akhirnya tagihan datang, kepalanya pun puyeng. Betul. Ini korbannya ada di sini. Ya, jadi itu kenapa? Coba dicek. Cek tuh, istighfarnya mesti kurang. Yang menyebabkan rezeki itu terhambat karena banyak dosa. Nah kalau diistighfari berarti dosanya diampuni. Nah kalau dosa diampuni, ya rezekinya akan dikirim Allah dari berbagai arah. Ada yang protes, Bib, saya itu udah istighfar tapi kok yo istiqomah melarat. Udah istighfar tapi istiqomah miskin, gitu kan ya? Loh, kadang itu kita menilai kaya itu dengan duit ya. Betul kan? Kaya itu bukan cuma dengan duit, itu yang orang suka lupa. Sehat itu kayanya luar biasa. Punya keluarga rukun itu kayanya luar biasa. Betul kan ya? Hati pikiran yang tenang itu kayanya luar biasa. Sehingga dengan pikiran tenang, hati yang lapang, keluarga yang rukun, ya, badan yang sehat, makan apapun jadinya enak. Duduk dimanapun jadinya nyaman. Tidur di tempat apapun jadinya angler. Ya tidurnya itu bisa nyenyak, bisa enak. Kenapa? Ya karena tadi dia dikasih Allah kekayaan yang nggak dimiliki orang lain, nggak dimiliki orang lain.
Jadi rezeki itu maknanya bisa macam-macam. Tapi jangan khawatir, yang mana duit juga dijamin sama Allah. Kalau betul-betul rajin istighfar, duit itu akan datangi dia. Ya, jadi dia nggak repot. Baru jalan sedikit, duitnya udah ngomong, nggak usah repot, biar saya yang ke rumahmu. Coba bayangkan tuh. Baru keluar dikit itu ya, rezeki itu yang ngomong, kamu nggak usah repot, biar saya yang repot buat kamu. Kenapa? Karena orangnya rajin istighfar. Ada yang ngomong, Bib, istighfar sih istighfar, tapi dosa tetap jalan gimana, Bib? Maksudnya? Ya dia itu istighfar, ya dia istighfar karena matanya masih suka melihat yang haram. Ya, istighfar terus. Apa manfaat istighfarnya? Kan dia nggak tobat, Bib. Kalau tobat itu tidak akan mengulangi lagi. Loh ini dia ngaku kok. Ya Allah, saya belum bisa meninggalkan melihat yang cantik-cantik ya Allah. Tolong ampuni saya ya Allah. Tolong ampuni saya ya Allah. Kenapa saya kok begini terus? Ini kan berarti belum tobat kan ya? Belum tobat. Tapi dia minta ampun. Apa manfaat? Karena beda, ada orang itu udah maksiat, tapi minta maaf aja tidak. Minta maaf saja tidak. Karepmu terserah kamu ya Allah. Pokoknya saya begini. Ini kan nekatnya luar biasa. Kalau orang minta ampun itu kan ada rasa takut. Meskipun dia masih berbuat, tapi ada rasa takut. Siapa tahu sama Allah dimaafkan. Ya udah, kamu saya maafkan. Selesai. Dosanya diampuni dan dia akan diberi tobat. Maka mau istighfar jangan nunggu tobat dulu. Nanti saja saya istighfarnya kalau udah nggak melakukan itu. Justru karena masih melakukan, yo istighfarnya jalan terus sebanyak mungkin. Sampai di sini jelas? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis ini hadis hasan, gharib. Imam Tirmidzi menyebutkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah, ya bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana minka wa la ubali. Ya bani Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama' thumma istaghfartani ghafartu lak wa la ubali. Ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusrik bi syai'a la ataituka bi qirabiha maghfirah. Ini katanya Allah Ta'ala, ini hadis qudsi. Wahai anak cucu Adam, wahai anak cucu Adam, kata Allah Ta'ala, sesungguhnya selama engkau mau memanggil aku, selama engkau masih mau berharap kepadaku, mau manggil Allah, mau doa kepada Allah, mau berharap kepada Allah, maka aku akan mengampuni apapun dosamu, wala ubali, dan aku tidak peduli dosamu sebanyak apapun. Walaupun dosanya itu tiap hari berhenti di perapatan lihat yang haram terus gitu ya. Tapi kalau dia masih mau minta ampun kepada Allah Ta'ala, dia mau berharap pada ampunan Allah, Allah akan ngampuni dia nanti. Allah akan ampuni dia, ada saatnya itu. Dan Allah tidak peduli dosanya sebanyak apapun. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, seandainya dosa-dosamu itu sampai kepada langit. Coba, siapa di sini yang bisa numpuk bata sampai langit? Ini dosanya bertumpuk sampai langit. Ya, sampai langit. Andai kata dosamu seperti itu, kemudian engkau minta ampun kepadaku, wahai anak cucu Adam, ghafartu lak wala ubali, aku ampuni kamu dan aku tidak peduli. Wahai anak cucu Adam, seandainya engkau datang kepadaku membawa dosa ini seberat bumi, dosa seberat bumi, maka aku akan menemuimu dengan membawa ampunan sebanyak itu pula, selama engkau tidak menyembah selain aku, selama engkau tidak menyekutukan aku. Ini berarti Allah baik atau enggak baik ini? Sangat baik. Lah yang terlampau siapa ini? Yang kebangetan itu siapa ini? Ya, manusianya. Tinggal minta ampun saja kok beratnya luar biasa. Minta ampun sama Allah itu diampuni kok.
minta maaf tuh dimaafkan. Kemudian disuguhi, yang moro minta ampun tuh disuguhi. Coba bayangkan, mestinya kita senang enggak moro? Senang kan ya? Saya menghadap Allah minta ampun disuguhi sama Allah. Suguhannya apa? 1 ampunan, 2 rezeki, sumpek saya hilang, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya yang masih belum punya keturunan atau susah punya keturunan, itu resep yang paling mujarab, memperbanyak dan mengistiqomahkan istighfar. Astagfirullah, 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 dan seterusnya. Kemudian dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim. Sanadnya sahih. Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala iblis, bukan setan ya, iblis berkata, jenderalnya setan ini. Iblis berkata, wa izzatika la abrah ughwi ibadak madamat arwahum fi ajsadihim. Demi kemuliaanmu wahai Allah, iblis ngomong sama Allah. Coba bayangkan. Jadi iblis ini apa ya? Menyuarakan tekadnya kepada Allah, menyuarakan tekadnya kepada Allah, sesumbar, kalau kata orang Jawa dia sesumbar. Ya Allah, aku tidak akan pernah berhenti menyesatkan manusia, hamba-hambamu, selama ruh mereka masih ada di jasadnya. Selama mereka masih hidup, ruhnya belum keluar, aku tidak akan berhenti berjuang untuk menyesatkan mereka. Maka Allah Ta'ala pun menjawab, faqala wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku, demi keagunganku, la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni. Wahai iblis, aku akan terus memberikan ampunanku kepada hamba-hambaku selama mereka mau minta ampun kepada aku. Enak atau enggak enak ini? Benar. Ya, sayangnya kita ini dikasih yang enak-enak kok tidak ngambil. Loh, setelah kita kan berjalan menuju mati, dosa banyak, dikasih solusi, apa minta ampun, ambil kan selesai ya. Tapi nyatanya kita juga nggak ngambil ambil. Maka kita yuk praktek sampai Rabu ke depan. Kalau kemarin la haula wala quwata illa billah diperbanyak, ini istighfarnya diperbanyak. Jadi bekalnya double-double. La haula wala quwata illa billah jalan, istighfar jalan. Ya hidupnya tenang. Hidupnya akan tenang karena kena geronjal apapun ada pengamannya. Ada pengamannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, tuba liman wujida fi sahifatih istighfar katsir. Sungguh beruntung orang yang nanti di buku catatan amalnya ditemukan catatan istighfar yang banyak. Jadi laporan malaikat istighfarnya 1 miliar. Banyak. Dia punya bekal banyak ini untuk mendapatkan ampunan ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan beruntung atau sungguh beruntung kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan dikatakan hadis ini sahih sanad. Sahih sanad. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin ya'malu dzanban." Setiap ada muslim yang berbuat dosa, illa waqafal malaku 3 saat, melainkan malaikat pencatat keburukan itu menunda dulu, tidak langsung ditulis dosanya selama 3 saat. Selama 3 waktu. Lah, 3 saat ini para ulama tidak ngerti. 3 jam kah, 3 menit kah, 3 hari kah gitu ya. Ini berbeda pendapat para ulama. Sebab Rasul tidak menjelaskan 3 ini 3 jam, 3 menit atau 3 hari. Cuman 3 saat. Saat di sini bukan saat artinya jam, bukan, tapi 3 saat, 3 kurun waktu. Malaikat berhenti dulu, ditunggu sama malaikat. Fa in istaghfara min dzanbih, kalau belum sampai 3 saat tadi dia sudah minta ampun atas apa yang dia lakukan dari dosanya tersebut, maka lam yaktubhu alaih, malaikat tadi tidak jadi nulis dosanya,
walam yu'adzibullahu yaumal qiyamah, dan kelak di hari kiamat Allah tidak akan menyiksanya. Coba ini, saking lumonya, sayangnya, dermawannya Allah, kalau ada yang maksiat, malaikatnya disuruh jangan tulis, jangan dicatat dulu, siapa tahu dia sadar, siapa tahu dia mau minta maaf. Ibarat karyawan yang berbuat jahat, jangan dipecat dulu, jangan dipecat dulu. Coba kita tunggu, siapa tahu dia besok berubah. Kan begitu. Ini Allah Ta'ala begitu, jangan dicatat dulu, malaikatnya nggak boleh nyatet. Tunggu 3 saat, kita lihat apa yang akan dia lakukan. Kalau dia minta ampun, udah jangan dicatat, ampuni. Berarti jadi catatan kebaikan. Nah bedanya di situ, kalau berbuat baik tidak disuruh nunggu, lihat dulu, ya jadi atau enggak jadi, enggak begitu. Begitu niat baik saja, langsung malaikatnya nyatet. Langsung malaikat nyatet, tidak ditunggu-tunggu 3 waktu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah Rebu yang akan datang kita lanjutkan bab istighfar ini. Nanti mesti ada berbagai bentuk jenis istighfar. Sekarang udah jam 6 kurang 1/4.